Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep. Dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Dan di video kali ini gue mau ngejelasin mengenai salah satu project besar dari Facebook ya, yang sekarang ganti namanya jadi Meta ya, yaitu project yang bernama Project Cambria. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, sebagian orang yang sering mencari artikel mengenai update virtual reality atau VR di internet. Nah, jadi di video kali ini gue bakal jelasin mengenai apa itu Project Cambria dan juga bakal nge-react beberapa video yang sudah dirilis oleh beberapa leak ataupun resmi dari si Mark Zuckerberg alias Meta ya. Oke, langsung aja ke videonya. Jangan kemana-mana, stay with me and let's begin. Waktu tahun 2021 ada Facebook Connect 2021, di mana si Facebook terang-terangan berubah nama perusahaannya dari asalnya Facebook Inc. menjadi Meta ya. Dan mengenai penjelasan ini udah gue jelasin di video ini nih guys. Langsung aja buka videonya ya. Nah, Facebook membuat suatu project besar yang bernama Project Cambria, di mana Project Cambria ini adalah project yang berisi pengembangan headset baru penerus Quest guys. Nah, sekilas mengenai penjelasan Project Cambria itu sendiri, untuk nama produknya belum dijelasin ya sama si Meta ya. Jadi yang dibocorkan adalah nama projectnya aja. Dengan nama projectnya itu adalah Project Cambria. Konon katanya Project Cambria ini akan menjadi sebuah project yang besar, di mana nanti hasilnya itu adalah sebuah produk VR ya. Nah, tapi banyak orang mengira kalau Project Cambria itu adalah Oculus Quest 3 atau Oculus Quest Pro ya namanya ya. Banyak orang mengira kayak gitu, padahal bukan. Project Cambria itu terpisah dengan Project Quest 3 dan Quest 4 kalau ada gitu ya. Atau bahkan Oculus Quest Pro itu juga terpisah dari Project Cambria. Nah, Project Cambria merupakan standalone VR headset. Artinya sama kayak produk headsetnya seri Quest, di mana itu bisa kita mainin dimanapun dan kapanpun secara wireless. Artinya nggak perlu PC dan juga smartphone, tapi pakai PC pun bisa gitu ya. Jadi bisa dibilang hybrid VR headset. Nah, Meta ngejanjiin bahwa Project Cambria ini bakal rilis di tahun ini guys, di tahun 2022. Entah kapan rilisnya ya, tapi mungkin secepatnya bakal dirilis itu ya, karena sekarang ini lagi development. Bahkan si Mark Zuckerberg udah ngetes tuh produk dari hasil Project Cambria ini. Ya mungkin masih prototype sih. Jadi Meta itu benar-benar ngerilis produknya itu cepet banget guys ya. Sama kayak Quest 1 yang mana dulu dirilis tahun 2019 bulan Mei ya, dan selanjutnya selama 18 bulan dirilislah Quest 2, di mana Quest 2 dirilis pada bulan Oktober 2020. Jadi cepet banget rilisnya ya. Dan untuk teman-teman yang masih pakai Quest 1, buruan upgrade dulu ke Quest 2. Setelah itu baru nanti upgrade ke produknya Project Cambria. Entah namanya apa nanti ya. Atau mungkin VR Cambria atau apa, kita nggak tahu. Masih misteri. Walaupun ada beberapa bocoran dari beberapa situs kayak Reddit dan sebagainya gitu ya. Dan Project Cambria ini dikabarkan akan mempunyai harga yang jauh lebih mahal daripada Quest saat ini. Quest 2 itu kan harganya $299, alias kalau di Indonesia itu dijual 5-7 jutaan. Nah, Project Cambria ini nanti produknya akan dijual seharga $799 atau sekitar 11,7 jutaan gitu. Itu kalau ngelihat kurs dolar pada saat ini. Tapi kalau dijual di Indonesia itu bisa mungkin lebih mahal lagi, mungkin bisa nyampe 14 atau 15 juta. Dan itu harganya jauh ya dibanding dengan seri Quest saat ini, Quest 2. Nah, dikabarkan Project Cambria ini adalah sebuah VR headset yang mengkombinasikan antara AR dan VR. Jadi nggak cuman VR doang, tapi juga AR. Yang artinya ini bisa disebut dengan mixed reality headset. Dan Project Cambria ini punya fitur eye tracking, di mana eye tracking ini memungkinkan mata kita tuh bisa di-track oleh si headsetnya, sehingga si VR headset itu ngedeteksi semua apa yang kita lihat berdasarkan mata. Dan ada istilah yang disebut dengan foveated rendering, di mana nantinya tuh yang di-render itu akan lebih dioptimalkan ke apa yang kita lihat oleh bola mata kita. Artinya di sampingnya itu mungkin renderingnya nggak terlalu optimal ya, jadi agak ngeblur, tapi pas poin dari si bola mata kita, apa yang kita lihat itu tajam gitu. Tapi mata kita nggak sadar kalau yang kita lihat itu adalah rendering yang dioptimalkan, karena kan sebenarnya mata kita tertuju ke satu poin, sedangkan di sekitarnya itu ngeblur gitu. Tapi mata kita nggak bakal bisa merasakan ngeblur karena si tajam itu ngikut mata kita. Kemudian ada face tracking. Waduh, keren banget ya. Jadi
semua mimik yang ada di mulut kita dan juga mata ya, kedipan mata segala macam, dan hidung kalau gerak-gerak itu bisa kedetek oleh si VR headset nanti si Project Cambria itu. Ini berguna banget kalau kita main di dunia metaverse yang pakai avatar, dimana si avatar itu perlu mimik atau expression dari muka kita gitu ya, sehingga orang tahu kita tuh lagi tertawa atau lagi sedih atau lagi ngebohong juga nanti kelihatan kali ya. Dan juga fitur yang paling penting, dan ini adalah fitur yang gua tunggu-tunggu, yaitu adalah fitur High Resolution Color Pass-Through, dimana nantinya si pass-through yang sekarang ini hitam putih yang ada di Quest 2 ya, jadi si pass-through-nya itu dia hitam putih dan kurang begitu tajam, nantinya itu bakal berwarna dan high resolution, artinya tajam banget dan bener-bener kita serasa nggak pakai VR headsetnya guys. Artinya ketika kita pakai VR headset, kita bisa ngelihat alam asli kita, dunia asli kita dengan berwarna dan high resolution, sehingga seolah-olah kita pakai kacamata kayak gitu. Kita bakal merasakan dunia digital yang menempel di dunia kita. Itulah fungsi AR yang ada di dalam Project Cambria product. Nah, sebenarnya di Quest juga udah ada ya game-game yang menggunakan teknologi AR di dalam VR yang kita sebut dengan mixed reality. Gua sih ngebayangin kalau nantinya si Project Cambria product ini nantinya bakal jadi sebuah inovasi yang keren banget, dimana nantinya semua orang pakai VR headset ya dengan dimensi yang lebih kecil dan juga lebih tipis, dan dipakai kemanapun kemanapun kita mau sambil jalan gitu ya. Dan nantinya kita bisa menggunakan semua objek digital atau objek 3D di sekitar kita. Sama kayak videonya si MRT itu ya, yang udah gua react waktu itu ya. Walaupun itu pakai Quest 2 dan masih menggunakan teknologi yang ya seadanya gitu ya. Dan katanya kan bisa ngetik-ngetik kayak gini. Oke, lupakan aja lah. Pokoknya itu udah gua bahas di video ini guys. Nah, untuk lensanya juga pakai lensa dengan tipe yang baru, yang lebih canggih gitu ya. Nama lensanya adalah pancake lens, yang mana didesain lebih tipis dan juga bakal bisa lebih nyaman di mata kita, lebih tajam dan punya resolusi yang tinggi kayak gitu katanya ya. Dan mengenai controllernya, si Project Cambria itu punya controller yang lebih kecil, yang lebih ringan, karena si tracking ringnya itu udah dihilangkan, artinya udah nggak ada tracking ring ya. Jadi controllernya beratnya itu lebih ringan. Kemudian juga di controllernya ada kamera, sehingga trackingnya itu bisa lebih ciamik lagi guys. Tapi kita jangan percaya 100% ya, karena ini gue juga riset berdasarkan beberapa leak juga dan juga beberapa artikel yang ada di internet yang belum tentu benar ya, tapi kemungkinan besar sih benar, bakal kayak gitu. Nah, sekarang hubungannya apa dengan MetaQuest 3 atau MetaQuest 3 ya? Jadi sebenarnya Project Cambria produk ini bakal dirilis terpisah daripada Quest 3 ya. Jadi bukan penerus Quest 3 atau bukan penerus Quest 2 atau pengganti Quest 2, tapi akan terpisah dengan projectnya Quest 3 dan juga Quest 4 kalau ada ya. Project Cambria itu lebih high-end dan lebih mahal daripada projectnya Quest, seri Quest. Nah, Carmack bilang, an important point here is that the Project Cambria product will not replace Quest 2. It will be sold alongside it. Artinya, itu bakal dijual terpisah daripada Quest 2 dan nggak bakal ngeganti Quest 2 saat ini ya. Dan Quest 2 will have a long life, artinya punya umur yang masih panjang. Jadi tenang aja buat teman-teman yang punya Quest 2 itu masih panjang ya. Jadi jangan dulu terburu-buru untuk nggak beli headsetnya sekarang, tapi nunggu yang Quest 3. Tenang aja, Quest 2 tuh bakal punya umur panjang katanya. Nah, kemudian game-game yang ada di Project Cambria nanti itu bakal compatible dengan Quest. Nah, sekarang kita masuk ke video reaction, yang mana gue bakal react beberapa video yang berhubungan dengan Project Cambria. Oke, kita lihat video pertama. Video apa ini? Oke, ini adalah tampilan Project Cambria katanya, dimana ini mungkin didapat dari leak ya, leak yang beredar. Yang mana leak tersebut sebenarnya bisa menjadi kenyataan ya, karena Quest 2 juga dulu dari leak dan ternyata benar. Dan lihat di sini teman-teman, bahwa di sini Project Cambria itu punya pass-through yang colorful dan bisa seolah-olah kita berada di dunia nyata menggunakan kacamata transparan, dan kita bisa menyentuh benda digital seolah-olah ada di dunia kita kayak gitu. Dan lensanya juga pakai pancake lens namanya, sehingga itu bentuknya tuh kayak pancake ya. Kayak pancake itu apa ya? Dorayaki ya.
panakuk. Jadi katanya bisa resolusinya lebih tajam gitu, lebih tinggi dan juga lebih nyaman di mata katanya gitu. Oke, kita lihat aja nanti kayak gimana. Nah, ini pancake lens nih ya. Oke. Nah, kayak gitu, lebih tipis intinya. Nanti dengan teknologi ini, dengan lensa ini, kita lihat kira-kira apa sih bedanya dengan lensa yang ada di Quest 2 saat ini. Oke, nah ini adalah video mengenai Project Cambria juga dalam bentuk simulasi animasi 3D ya. Nah, bentuknya kayak gitu guys, lebih tipis dan lebih terlihat kayak kacamata. Waduh, nah ini lihat milih avatar, tuh lihat bibirnya itu ada face tracking sehingga bisa ngedetect pergerakan bibir kita, nah, kan? Oke. Controllernya lihat ya, controllernya beda dengan controller Quest 2. Oke. Tuh, udah nggak ada ringnya lagi guys. Main Beat Saber. Beat Sabernya nggak pakai controller. Oh, itu avatarnya aja sih kayaknya. Dan katanya hand trackingnya juga nanti bakal dijamin lebih bagus daripada yang sekarang, karena hand tracking 2 yang udah gua bahas di sini itu juga udah diterapin ke Quest 2. Walaupun gua udah update ke versi 38, tapi kok kayaknya belum versi 2 hand trackingnya ya, masih bisa apa namanya tumpang tindih. Gue juga nggak tahu kenapa. Oke, next ada video yang lain, yaitu adalah video mengenai leak dari bentuk dari si Project Cambria product. Nah, katanya kayak gini, lihat tuh ya. Desainnya sih kayak Quest 2 ya untuk strapnya. Oh enggak. Kalau Quest 2 kan strapnya biasa, nggak pakai halo, nggak pakai elite strap ya. Itu kan elite strap namanya. Nah, lihat kontrolernya ya, nggak ada ringnya. Ya kira-kira seperti ini sih bentuknya ya. Di kontrolnya ada kamera ya. Oh, ini charger ya, charger dari si headset dan juga controllernya, dimana nanti si controllernya itu nggak pakai baterai lagi katanya. Jadi bisa dicas langsung di docknya itu. Nah, ada USB-C di situ, Type C, dan ada kamera di controllernya, dan di headsetnya juga ada tetap 4 kamera untuk nanti sebagai pass-through cam nantinya ya, sehingga kita bisa ngelihat dunia nyata kita di dalam VR-nya, atau tadi itu adalah mixed reality jadinya ya, sehingga kita nampak menggunakan kacamata transparan. Oke, nah di sini gue punya video lagi dari Mark Zuckerberg, dan ini adalah video yang baru dirilis sekitar 2 minggu yang lalu ya, dan gue baru react hari ini. Ini adalah video di mana si Bang Mark Zuckerberg itu pakai namanya prototype dari Project Cambria. Entah apa namanya ya, gue juga penasaran. Apakah nanti jadi Cambria VR headset atau apa gitu ya, kita lihat nanti ya. Nah, ini dia videonya. Si Mark pakai ya, tuh lihat masih disensor guys. Waduh. Oke. Oh, lihat. Full color man. Project code name ya, Project Cambria. Oke, tahun ini. But you're looking at an experience called The World Beyond. The World It uses our Beyond. presence platform to blend the physical and virtual worlds together. This full color pass-through version will only be available Gila, on mantep camera, banget. but you can try Gue it on penasaran Quest banget. soon through AppLab. This is just the beginning for mixed reality. Imagine being able to pull up your perfect workstation with as many screens as you want anywhere you go. Or working out with a virtual instructor who gets beamed into the room with you. Presence platform lets you Oke, do all that. nanti gue jelasin lagi ya, kita and ulang soon lagi, we're putar lagi releasing it so videonya. any developer can build these kinds of experiences. And I'm looking forward to seeing what you do with it. Oke, gue jelasin lagi ya, kita putar lagi videonya biar nggak penasaran teman-teman nih apa yang bakal gue jelasin. Oke, lihat teman-teman, ini disensor ya guys. Jadi ya sebenarnya gue lihat sih kayak mirip-mirip leak yang beredar juga sih, yang udah di share sama teman-teman yang ada di Reddit ya. Ya kita harap sih sama ya. Tuh lihat.
colorful pass-through. Oh, I want to share a little about Project Cambria, the code name. Jadi namanya belum tentu Project Cambria nanti ya, mungkin Cambria VR headset atau yang pasti bukan Quest ya. Tuh, high-end VR headset nantinya. Coming out later this year, tahun ini katanya ya. Oke. Lihat ya. Pakai tangan doang. Bisa nyentuh benda digital. Blend the physical and virtual world together. Tuh, hanya ada di Project Cambria ya. But you can try it in Quest soon katanya. Tuh, App Lab. Oh, nanti juga di Quest bakal ada katanya. Inilah mixed reality. Kamu bisa tuh lihat ya. Jadi bisa kerja, bisa mencampur adukan antara dunia nyata dengan dunia gaib. Anywhere you go. Or working out with our virtual instructor with you. Oh my god, keren. Semuanya ada di dunia kita. Seolah-olah kita punya instruktur yang ada di rumah kita katanya. Oke. Nama istilah yang Mark berikan buat ini adalah World Beyond namanya. Oke, gimana teman-teman? Kayaknya menarik banget ya si Project Cambria ini, dan gue nggak sabar sih pengen segera rilis, dan mungkin nanti gue bakal coba unboxing ya, tapi nunggu harganya dulu kayak gimana. Kalau harganya kemahalan dan gue belum ada uangnya sih ya paling ditunda dulu lah ya, kan harganya mahal. Oke teman-teman semuanya, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai Project Cambria ini, langsung aja tanyakan aja di kolom komentar, nanti jawabannya gue cari ya. Dan buat teman-teman yang mau nambahin kira-kira apa aja sih fitur yang ada di Project Cambria nanti berdasarkan leak yang beredar, teman-teman langsung aja ketikkan di kolom komentar ya. Oke, itu aja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gua upload video yang baru. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.